Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa saya yang ada di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Kali ini kita balik lagi ke mata kuliah akuntansi biaya. Topik kita kali ini adalah tentang perhitungan biaya produk bersama, atau istilahnya adalah joint cost, dan produk sampingan atau istilahnya adalah by product. Di dalam satu perusahaan sering kita lihat bahwa perusahaan itu tidak hanya menghasilkan satu produk saja ya. Misalnya di satu perusahaan menghasilkan banyak jenis makanan ringan, mulai dari coklat, roti, cookies, wafer, dan lain sebagainya. Nah, ini kan perusahaan perlu ya adanya perhitungan biaya produk gabungannya berapa. Nah, untuk itulah maka topik ini menjadi penting untuk dibahas. Perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan diperhatikan apabila ketika perusahaan itu menghasilkan produknya lebih dari satu atau terdiri dari beberapa lini produk ya. Nah, yang kedua, biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang digunakan secara bersama oleh produk bersama tersebut. Lalu, perhitungan biaya ditujukan pada saat pembebanan biaya pada masing-masing produk. Pembebanan biaya dapat digunakan dalam menentukan persediaan, menentukan laba, dan pelaporan keuangannya. Yang terakhir, perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan digunakan manajemen perusahaan untuk tujuan perencanaan laba dan evaluasi kinerja. Contohnya perusahaan misalnya Unilever ya. Unilever itu kan banyak sekali produk makanannya dan produk minumannya. Maka dari itu perlu ada perhitungan biaya produk gabungannya. Nah, kita masuk yang pertama ada tadi istilah produk bersama atau joint product ya. Produk bersama atau joint product ini adalah beberapa produk yang dihasilkan dalam satu rangkaian atau seri produk secara bersama dengan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead secara bersama. Biaya tersebut tidak dapat ditelusuri atau dipisahkan pada setiap produk, dan setiap produk mempunyai nilai jual atau kuantitas yang relatif sama. Kita balik lagi ke contoh perusahaan Unilever ya. Unilever itu kan misalnya menggunakan bahan bakunya itu tepung ya. Tepung itu bisa digunakan untuk membuat mie instan misalnya, atau yang selanjutnya membuat kerupuk atau membuat keripik dan lain sebagainya digunakan. Nah, bahannya itu kan tetap sama dan tenaga kerjanya tetap saja karyawan-karyawan dari Unilevernya. Nah, karyawannya juga sama. Maka dari itu untuk pemisahannya ini akan sedikit kompleks ya. Inilah yang menjadi permasalahan pada perusahaan-perusahaan manufaktur untuk memisahkan berapa sih ternyata biaya untuk memproduksi mie instan, berapa untuk memproduksi kerupuk dan lain sebagainya, di mana bahan-bahan atau modal-modal yang digunakannya adalah sama. Karena ada produk bersama itu, maka timbul juga biaya produk bersama atau yang namanya joint cost. Jadi biaya bersama atau joint cost adalah biaya yang diolah secara bersama, dari mulai bahannya, tenaga kerjanya, dan overhead yang digunakan untuk menghasilkan produk itu adalah sama. Nah, produk bersama itu bisa menghasilkan ada yang produk utama atau istilahnya main product, dan ada produk sampingan atau istilahnya by product. Produk utama adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, namun mempunyai nilai atau kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan produk lain atau produk sampingan. Jadi inti utamanya perusahaan itu memang memproduksi beberapa produk utama ini. Misalnya kayak Unilever, dia memang memproduksi makanan ringan, mie instan, wafer, segala macam. Ya, itu memang produk utamanya. Tetapi selama proses operasionalnya ada juga yang namanya produk sampingan atau istilahnya by product. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama-sama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produk lain. Di chapter sebelumnya kita sudah membahas ya tentang bagaimana misalnya perusahaan itu membuat kayu. Nah, kan ada tuh serpihan-serpihan kayunya ya. Nah, itu kan produk sampingan. Ternyata serpihan kayu itu bisa diolah ataupun dijual begitu saja. Ada yang nampung, ada yang mau, dan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Maka serbuk-serbuk kayu itu, nah itulah yang tergolong pada produk sampingan. Ini kita masuk ke contoh ini. Ada contoh untuk produk bersama dan produk sampingan ya, supaya kita bisa lebih membedakan yang mana yang tergolong
produk bersama dan mana yang tergolong produk sampingan. Misalnya yang pertama, penggilingan padi. Penggilingan padi yang dapat menghasilkan beras mempunyai sisa dalam bentuk dedak. Ya, beras merupakan produk utama, sedangkan dedaknya ini adalah produk sampingan. Karena penggilingan padi pasti fokus utamanya adalah untuk menghasilkan beras, bukan dedak. Tetapi dedak ini adalah produk yang juga bisa menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, sehingga ini tergolong sebagai produk sampingannya perusahaan. Lalu yang kedua ada penghilangan minyak bumi yang dapat menghasilkan sisa dalam bentuk aspal. Nah, minyak bumi merupakan produk utama, sedangkan aspal adalah produk sampingannya. Jadi dari nilai biaya bersama itu bisa saja menjadi ke papan ya, ini sebagai produk sampingannya. Nah, ini misalnya contohnya adalah usaha untuk menghasilkan kayu ya, kayu gelondongan. Nah, ada joint cost, bahan utamanya kan tetap sama nih untuk menghasilkan ketiga produk ini. Tetapi dari joint cost ini ada yang diolah menjadi kayu, ini adalah produk utamanya. Sementara menjadi papan ataupun balok itu adalah produk sampingannya. Ya, oke. Kita lihat karakteristik dari produk bersama atau joint product. Yang pertama, produk itu diproses secara bersamaan dan setiap produk itu mempunyai nilai yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi. Apabila terjadi peningkatan kualitas untuk satu jenis unit, maka kualitas yang lain juga akan bertambah secara proporsional. Yang ketiga, ada istilah split off atau saat dimana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. Ini biasanya dikenal juga sebagai titik pisah batas. Nah, setelah split off, maka produk itu dapat dijual pada titik pisah dan dapat juga dijual setelah pisah. Untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan, biaya yang dikeluarkan untuk memproses produk lebih lanjut disebut biaya proses lanjutan atau biaya setelah titik pisah, atau istilahnya adalah severable cost. Jadi dari sisa-sisa proses produksi itu kan ada yang kalau mau dijual atau mau dikomersilkan harus diproses lebih lanjut. Ada juga yang tidak perlu diproses lebih lanjut, sudah bisa menghasilkan pendapatan. Tapi ketika perusahaan membutuhkan biaya tambahan untuk memproses produk ini agar memiliki nilai jual juga, maka itulah yang disebut dengan severable cost. Nah, ini adalah permasalahan intinya, yaitu bagaimana cara mengalokasikan biayanya atau bagaimana cara membagikan biayanya, karena tadi bahan-bahan dasarnya, overhead, dan tenaga kerja yang digunakan itu relatif sama, sehingga alokasi biaya ini adalah pembebanan biaya secara proporsional dari biaya tidak langsung atau biaya bersama ke objek biaya. Inilah yang biasanya sulit diperhitungkan kepada masing-masing produk ya. Karena itu maka kita memerlukan beberapa metode untuk mengalokasikan biaya pada joint product. Nah, beberapa metode itu ada 4, yaitu metode harga pasar, metode unit fisik, metode rata-rata sederhana, dan metode rata-rata tertimbang. Oke, kita masuk ke metode yang pertama. Ini adalah metode harga pasar. Judulnya saja sudah harga pasar ya, berarti acuannya adalah harga pasar dari suatu produk itu. Jadi metode harga pasar merupakan pembebanan biaya bersama atas dasar nilai jual masing-masing produk. Metode harga pasar ini paling banyak digunakan ya, karena antara biaya dan nilai jual terdapat hubungan secara langsung, di mana harga jual dari suatu produk lebih banyak ditentukan oleh biaya produksinya. Dan metode harga jual ini juga terdiri dari 2, yaitu harga jualnya kalau diketahui pada saat titik pisah, dan ada harga jual yang tidak diketahui pada saat titik pisah. Bagaimana ketika harga jualnya itu diakui pada saat titik pisah? Apabila harga jual diketahui pada saat titik pisah, maka biaya bersama dibebankan kepada produk. Jadi ini adalah rumusnya. Pembebanannya itu sama dengan jumlah nilai jual masing-masing produk dibagi dengan jumlah nilai keseluruhan produk dikali dengan biaya bersamanya. Kita langsung masuk saja ke contoh soal. Ini ada contoh PT Melati memproduksi 4 jenis produk ya, di mana total biayanya untuk memproduksi keempat produk ini sebesar 250 juta.
Ini ada data yang berhubungan dengan keempat unit produk itu, berapa yang diproduksi dan berapa harga pasarnya saat titik pisah. Nah, jadi untuk mengalokasi biaya gabungan itu, tadi kan biaya bersamanya ada sebesar 250 juta. Ketika titik pisah, harga jualnya diakui. Nah, maka harus dijumlahkan dulu berapa harga jualnya dikalikan dengan unit yang diproduksi untuk produk A, B, C, dan D. Maka penyelesaiannya adalah kita kalikan tadi, setelah kita kalikan kita jumlahkan total nilai jualnya sebesar 650 juta rupiah. Nah, inilah acuan untuk rumus berikutnya. Jadi alokasi biayanya itu untuk yang produk A adalah 149.500. Ini adalah nilai jual untuk produk A itu sendiri dibagi dengan nilai jual total produk itu. Tadi ada 650 juta dikali berapa join cost-nya. Join cost-nya adalah 250 juta rupiah. Begitu selanjutnya sampai ke produk D. Sehingga ketika dijumlahkan, total alokasi biayanya ini memang sama dengan total join cost-nya. Nah, bagaimana kalau harga jual itu tidak diketahui pada saat titik pisah? Nah, apabila suatu produk itu tidak bisa dijual pada titik pisah, maka harga tidak dapat diketahui pada saat titik pisah. Sehingga produk tersebut memerlukan proses tambahan. Ya, itu tadi ada beberapa produk yang harus diproses lebih lanjut untuk dapat dikomersilkan. Nah, dasar yang dapat digunakan dalam mengalokasi biaya bersamanya untuk kasus ini adalah harga pasar hipotesis. Harga pasar hipotesis itu sendiri adalah nilai jual suatu produk setelah diproses lebih lanjut dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut. Oke, kita langsung lihat aja. Ini ada rumusnya. Rumusnya kalau yang tadi adalah jumlah nilai jual harga pasarnya, kalau di sini adalah jumlah nilai jual hipotesis di masing-masing produk dibagi dengan jumlah nilai jual hipotesis kali biaya bersama. Jadi ini hampir sama dengan yang sebelumnya, tetapi di sini menggunakan nilai hipotesis. Kita langsung masuk aja ke contoh soal. Contoh soalnya ini PT Mawar Indah memproduksi 3 produk secara bersama sebesar 40 juta biayanya. Ya. Nah, harga jualnya ini diketahui setelah titik pisah ya, dan ada biaya proses lanjutan berarti yang untuk masing-masing produk. Diminta pertama hitung alokasi biaya bersama, yang kedua hitung biaya produksi masing-masing produk. Kalau kita lihat skemanya berarti seperti ini. Ada biaya bersama untuk menghasilkan ketiga produk tadi sebesar 40 juta rupiah. Nah, setelah berproses sudah dapat titik pisahnya, kan itu belum dapat diketahui. Ketika diproses lebih lanjut lagi barulah dapat nilai pasar hipotesisnya. Jadi untuk yang produk X tadi kan menghasilkan 5.000 unit ya, menghasilkan 5.000 unit dikali dengan nilai hipotesisnya sebesar 1.500. Dikurangilah dengan berapa biaya tambahan yang diperlukan agar produk X ini dapat dikomersilkan. Sama juga perlakuannya untuk ke produk-produk lainnya. Sehingga total penjualan untuk masing-masing produk untuk X, Y, dan Z bisa langsung kita kalikan saja dengan harga jual setelah titik pisahnya ya. Lalu untuk mencari harga jual hipotesisnya, tadi kan kita sudah dapat nih total penjualan untuk masing-masing produk. Dikuranglah dengan tambahan biaya yang diperlukan agar produk ini dapat memiliki nilai jual ya. Oke, kita sudah dapat nih harga jual hipotesisnya dan totalnya. Lalu untuk menjawab tadi pertanyaan yang pertama, alokasi biaya untuk masing-masing produk, tadi kita balik lagi ke rumus yang awal. Maka alokasi biaya untuk produk X adalah nilai pasar hipotesis untuk produk X dibagi dengan total nilai pasar hipotesis untuk ketiga produk ini dikalilah dengan join cost-nya tadi, sehingga didapatlah masing-masingnya. Kalau ditotalkan sama dengan jumlah join cost-nya ya, 40 juta rupiah. Untuk pertanyaan yang B, berapa biaya produksi masing-masing? Maka rumusnya adalah, tadi kan di poin A kita sudah dapat nih alokasi biaya untuk masing-masing produk. Nah, itu tinggal ditambahkan kepada tambahan biaya proses lanjutannya. Itulah biaya produksi masing-masing produk. Nah, itu tadi kalau metode harga pasar. Yang kedua ada yang namanya metode unit fisik.
Kalau judulnya saja sudah unit, berarti ini berhubungan dengan unit produksinya. Ya, jadi metode unit fisik ini adalah metode dalam pembebanan biaya bersama kepada produk didasarkan atas unitnya secara fisik atau output dari suatu produk. Berapa yang dihasilkan untuk produk A, B, C, dan D, itulah yang menjadi acuannya. Pembebanannya ini rumusnya berarti adalah jumlah unit masing-masing produk dibagi dengan jumlah unit keseluruhan dikali dengan biaya bersama. Kalau tadi acuannya harga pasar, di sini rumusnya tetap sama, hanya acuannya adalah jumlah unitnya. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Ini ada contoh soal, misalnya PT Rindu Menanti memproduksi 3 produk secara bersama-sama. Ya, dimana joint cost-nya itu sebesar 150 juta rupiah. Dengan menggunakan metode unit fisik, kita diminta untuk menghitung alokasi biaya bersama masing-masing produk dan biaya produksi masing-masing produk. Nah, diketahui di sini berapa unit yang terjual, harga jual setelah proses lanjutannya, dan biaya proses lanjutannya. Ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Tadi ada joint cost sebesar 150 juta itu akan dibagi ke produk A, B, dan C, di mana A menghasilkan 30.000 unit, B 48.000 unit, dan C 42.000 unit. Maka untuk mencari berapa sih alokasi joint cost-nya untuk masing-masing produk, rumusnya tetap sama, tapi acuannya adalah jumlah unit yang dihasilkan. Nah, di produk A jumlah unitnya adalah 30.000 dibagi 120.000. 120.000 itu adalah total jumlah unit yang diproduksi dari A, B, dan C. Totalnya adalah 120.000. Lalu dikalikan dengan joint cost-nya sebesar 150 juta, maka didapatlah alokasi biaya untuk masing-masing produk dan dijumlahkan. Ketika dijumlahkan, hasilnya sama dengan joint cost yang sudah diketahui di soal sebesar 150 juta rupiah. Kalau ditanya berapa biaya produksinya masing-masing, maka tetap sama. Alokasi biayanya itu ditambahkan dengan berapa biaya proses lanjutan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itulah biaya produksi masing-masing produk. Yang ketiga ada metode rata-rata per unit. Metode rata-rata per unit adalah suatu metode dalam mengalokasikan biaya bersama, bahwa seluruh produk yang dihasilkan dari proses produksi bersama harus dibebani suatu nilai secara proporsional dari seluruh biaya bersama atau dari besarnya unit yang diproduksi. Rumus untuk pembebanannya adalah biaya per unit dikali dengan jumlah unit masing-masing produk, di mana biaya per unit itu didapat dari jumlah biaya bersama dibagikan dengan jumlah unit keseluruhan produk. Langsung saja kita masuk ke contoh soal nih, misalnya PT Singgalang Jaya memproduksi 3 produk secara bersama-sama, di mana joint cost-nya sebesar 120 juta rupiah. Diketahui unit produksinya berapa, harga jual setelah proses lanjutannya berapa, dan biaya proses lanjutannya berapa. Nah, sehingga kita lihat cara penyelesaiannya, berapa alokasi biaya untuk masing-masing produk. Kita bisa lihat, berarti biaya per unitnya di sini adalah sebesar joint cost-nya. Tadi kan rumusnya pembebanannya adalah jumlah biaya bersama dibagi dengan jumlah unit keseluruhan. Jumlah unit keseluruhannya ada 60.000 unit. Maka biaya 120 juta rupiah dibagi dengan 60.000 unit, maka ini sebesar 2.000. 2.000 unit inilah yang akan dikalikan ke harga jual masing-masing produk. Nah, ini kurang lebih sama kayak kita bahas pada chapter metode harga pokok proses, di mana kita menentukan unit ekuivalennya dulu ya. Nah, jadi sama juga kalau ditanya berapa biaya produksi masing-masing, tinggal dijumlahkan saja alokasi biayanya ditambah dengan biaya proses lanjutan. Yang terakhir ada yang namanya metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang adalah metode dalam mengalokasikan biaya bersama berdasarkan pada unit produksi dan dikalikan dengan faktor penimbang. Jadi ada faktor penimbangnya, ada faktor penentunya, dan diperoleh jumlah penimbang rata-rata setiap produk. Nah, rumusnya di sini adalah pembebanan sama dengan jumlah penimbang rata-rata setiap produk dibagi dengan jumlah penimbang rata-rata seluruh produk dikali dengan biaya bersama. Kita langsung masuk saja ke contoh soal. Ini masih ke PT Singgalang Jaya tadi yang memproduksi 3 produk dengan
join cost-nya sebesar Rp16.800.000. Nah, untuk metode ini dia sudah ditentukan terlebih dahulu bobotnya berapa. Untuk produk A2, produk B2, produk C itu ada 4. Sehingga penyelesaiannya adalah kita nilai dulu nih bobot-bobotnya untuk produk A, B, dan C. Tadi kan produk A menghasilkan 3.200 unit ya. Jadi 3.200 unit itu dikalikan dengan bobotnya 2 ya. Nah, sehingga dapatlah total bobotnya. Dan untuk mengalokasikan biaya bersamanya berarti adalah nilai bobot untuk produk A dibagi dengan total bobot untuk keseluruhan produk dikali dengan join cost-nya, sehingga dapatlah masing-masing biayanya. Nah, kalau untuk melihat biaya masing-masing produk juga tetap sama, tinggal dijumlahkan saja dengan biaya proses lanjutan. Jadi itu dia untuk materi join cost kali ini. Di chapter selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi tentang produk sampingan. Jadi ada keempat metode yang digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama ya. Tadi ada yang pertama metode harga pasar, lalu metode unit ekuivalen, yang ketiga metode rata-rata per unit, dan yang terakhir adalah metode rata-rata tertimbang. Silakan rekan-rekan mahasiswa coba menyelesaikan soal-soal yang ada di buku rujukan kalian. Selamat berlatih, semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.